Oke, teman-teman, kembali lagi ke video berikutnya ya. Kita coba akan install PHP di dalam device kita. Oke, teman-teman masih di web documentation ya PHP. Yang mana, nah di sini teman-teman bisa coba versi view English saja, documentation download ya. Di sini coba kita ke dokumentasi dari halaman downloadsnya. Oke, coba kita coba versi. Nah, coba teman-teman buka yang mana teman-teman menggunakan operasi pilihan teman-teman atau sistem operasi device teman-teman seperti itu. Saya menggunakan Windows, saya pilih saja di Windows System. Kemudian coba ini kita lihat. Oke, kita coba ini saya coba notice di sini. PHP can also be installed in Azure App Service seperti Microsoft Azure. Oke, tidak perlu kasus saya. Oke, sekarang coba kita ke manual installation ya, free engineers. Nah, jadi di sini teman-teman ada beberapa persyaratan ya yang harus kita ikuti gitu ya dari PHP-nya. Nah, jadi PHP hanya tersedia untuk arsitektur 32 bit ya untuk 86 dan juga 64 bit yang itu x64 seperti itu. Sistem 32 bit dan juga sistem 64 bit. Oke. This are not currently run on Windows RT or Windows ARM. Jadi untuk sekarang ini tahun 2025 nih, jadi PHP itu masih belum support ya untuk versi lama ya, Windows RT atau Windows dengan berbasis arsitektur ARM, yang mana ARM ini arsitektur untuk CPU smartphone seperti itu. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah ada ya, yaitu Snapdragon ya, yaitu arsitektur ARM. Ya, jadi banyak juga device-device yang sudah menggunakan CPU dari smartphone atau Snapdragon ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk sekarang PHP masih belum support seperti itu ya, versi 8.3.0 seperti itu. Nah, pastikan PHP requires Windows 8 or Windows Server 2012. Jadi teman-teman itu ketika teman-teman menggunakan Windows 7 ya, atau ada device teman-teman itu masih menggunakan Windows 7, mohon maaf untuk yang versi sekarang ya 8.4 atau 8.3 itu, nah itu tidak bisa teman-teman. Jadi versi Windows yang terbaru itu tidak bisa dijalankan di versi PHP yang terbaru itu tidak bisa dijalankan di Windows yang lama seperti itu. Contoh di Windows 7 atau Windows XP. Oke. Kemudian PHP request the Visual C runtime CRT. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mendownload ya atau menggunakan bahasa pemrograman PHP, teman-teman harus menggunakan Visual C runtime. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu banyak dibutuhkan seperti itu, teman-teman. Tapi ini harus gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman ingin mendownload atau menginstal sebuah aplikasi atau sebuah bahasa pemrograman, teman-teman harus menggunakan khususnya PHP ya, harus menggunakan VSC atau CRT. VSC runtime seperti itu ya, Visual C runtime. Sedikit berisik ya teman-teman. Semoga tidak mengganggu. Oke. Kita ke bawah dulu teman-teman ya. Where to download PHP binaries. Nah, jadi teman-teman bisa ke web ini, the PHP Windows website seperti ini. Nah, teman-teman coba kita klik ya. Apa isinya? Nah, di sini ada versi PHP-nya teman-teman. Di sini ada versi PHP dari yang terbaru ya, yang sekarang yaitu 8.4.12 ya. Ini yang paling terbaru. Nah, yang 8.5 itu belum tersedia atau belum rilis. Oke, kita lihat dari yang paling lama itu ada di versi berapa ya teman-teman ya. Oke, yang paling lama 8.1 ya untuk PHP. Saya rasa bukan
yang paling lama ya teman-teman. Soalnya ini mungkin khusus versi 8 ya, tapi kan ada runtutannya yaitu 8.1, kemudian 8.2 seperti itu ya. Nah, ini 8.1 itu dia dibuat di 2025 Juli. Nah, kemudian di-update ya, masuk update di 8.2 dan sampai 8 untuk sekarang ini 8.4 seperti itu. Nah, ini udah versi rilis teman-teman ya. Jadi ada biasanya dia versi beta yang itu masih bisa, sebenarnya bisa teman-teman gunakan, cuman masih belum final testing seperti itu ya, kalau kita bisa sebutnya. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai keinginan teman-teman saja. Ya kita pilih saja yang paling baru ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin menggunakan atau membuat atau memilih atau install gitu ya versi PHP. Nah, kadang ada teman-teman kejadian. Jadi PHP-nya itu atau misal kita ingin bekerja dengan tim atau teman-teman ingin bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan itu memiliki sebuah aplikasi atau website gitu ya. Nah, itu PHP-nya ya dia menggunakan PHP. Contoh, dia menggunakan PHP versi PHP-nya itu masih versi PHP yang lama gitu ya. Jadi tidak support untuk yang versi PHP yang terbaru gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin mendownload, teman-teman lihat dulu apakah teman-teman ingin membuat sebuah project baru yang teman-teman develop dari awal atau teman-teman ingin mengembangkan sebuah website yang sudah ada gitu ya. Teman-teman harus lihat sebuah atau teman-teman harus lihat versi PHP berapa yang dia pakai seperti itu. Apakah dia bisa cocok dengan versi PHP yang sekarang ya. Contoh di versi PHP 8.2 ya dia menggunakan 8.2, apakah dia cocok dia menggunakan kita menggunakan 8.4. Kadang ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan seperti itu. Oke, di sini coba kita download versi PHP-nya ya. Di sini ada. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, PHP itu adalah bahasa pemrograman yang open source. Nah, jadi ketika teman-teman mendownload ya, nah teman-teman bisa mengubah ya kode itu untuk teman-teman sendiri gitu ya. Dalam artian bukan berarti teman-teman open source, teman-teman ubah kode-kode si PHP, yang lain juga ikut apa yang teman-teman ubah gitu. Tidak teman-teman ya. Jadi yang maksud dalam artian open source itu adalah teman-teman bisa ambil kodenya ya, teman-teman bisa download kodenya, kemudian kode itu bisa teman-teman ubah ya sesuai keinginan teman-teman dan ya untuk teman-teman sendiri gitu ya. Kalau misalnya bukan berarti teman-teman ubah, yang lain ikut mengikuti kode yang sudah teman-teman ubah seperti itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin mengubahnya atau ya merubah sedikit atau ada yang kurang serp gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan yang versi zip-nya teman-teman. Nah, ya teman-teman lihat ya di sini ada banyak yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Ada non-thread safe, not thread safe, dan juga ada thread safe. Nah, maksudnya apa ya? Yang thread safe itu ya bisa teman-teman lihat di sini ya. Bentar. Nah, di sini ini ada keterangannya dari si PHP-nya. There are 4 types of PHP builds. Thread safe, ya, for single process web server like Apache with MySQL. Nah, jadi untuk misalnya kita menggunakan PHP itu biasanya kita membutuhkan yang namanya sebuah web server teman-teman. Jadi karena PHP ini adalah bahasa pemrograman site server yang mana dia itu dijalankan di sisi server ya, sisi server. Berbeda misalnya teman-teman menggunakan aplikasi seperti JavaScript yang mana dia itu tipenya client side. Jadi di dalam browser ya, tidak perlu dijalankan di sisi server, dia langsung dijalankan oleh langsung dijalankan di browser seperti ini. Karena JavaScript itu sudah mendukung atau sudah ada mesin ya, mesin untuk memproses si kode-kode JavaScript itu. Ya kalau di Google itu ada V8 atau V8 gitu ya, engine dari Google. Kemudian ada dari browser ya, dari browser Edge bukan Edge, Firefox ya, itu ada sendiri mesinnya. Jadi compatible.
Nah, itu yang membedakan dari JavaScript dengan PHP. Jadi si PHP itu ya PHP itu dia itu dijalankan di sisi server, kemudian kalau JavaScript itu ada di sisi client atau client side seperti itu ya, atau yang dijalankan di browser langsung. Itu yang menyebabkan JavaScript itu sedikit lebih unggul dalam hal kecepatan dibandingkan dengan PHP. Itu. Nah, kita lanjut ke resepnya. Nah, ini biasanya dipakai ya untuk teman-teman ketika mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan Apache. Nah, kalau tidak menggunakan non-tracep, ya teman-teman menggunakan ini aja, gitu ya. Nah, untuk di sini juga sudah dijelaskan, ketika teman-teman menginstal itu teman-teman harus cek dulu sistem arsitektur dari device teman-teman, yaitu menggunakan 32 bit atau menggunakan 64 bit ya. Bisa teman-teman coba ceknya itu ya standar ya teman-teman nih. Itu menggunakan sistem, saya coba ceknya itu di DSR, DXDiag gitu ya. DXDiag akan muncul gitu ya arsitektur teman-teman device teman-teman itu yang seperti apa. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan 64 bit ya. 64 bit sebentar. Nah, ini 64 bit ya, kelihatan ya dari kursor saya, ini 64 bit. Kalau misalnya teman-teman menggunakan 32 bit di sini tertulis. Seperti itu. Oke. Bit sudah jelas teman-teman ya. Sekarang kita masuk kembali ke PHP dari si Windows-nya seperti ini. Nah, silakan teman-teman. Di sini saya menggunakan yang thread safe saja. Thread safe. Saya menggunakan zip ya. Atau memilih zip. Nah, kita coba install ya seperti ini. Kita sambil tunggu. Nah, nanti dia berbentuk zip seperti itu ya. Lagi ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita menggunakan PHP, teman-teman harus mempunyai yang namanya web server gitu ya, atau teman-teman yang biasa gunakan itu adalah Apache. Apache itu adalah sebuah web server yang kita gunakan untuk menampilkan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, ada satu solusi teman-teman ya yang biasa digunakan ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang ada namanya sebuah tag app ya, yaitu SAMPP ya. Teman-teman bisa menggunakan SAMPP. Nah, SAMPP itu sudah tersedia tuh tag apps, yaitu Apache, plus MariaDB dan PHP seperti ini. Kita coba SAMPP ya. Nah, SAMPP itu sebenarnya singkatan teman-teman ya. SAMPP itu adalah singkatan. Nah, it's easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Nah, jadi SAMPP itu adalah S-nya itu apa ya? X-nya itu saya kurang tahu, lupa saya X-nya itu apa. Jadi SAMPP itu X-nya itu saya kurang tahu, teman-teman bisa komen di komentar apa kalau panjangan X-Cross. Oh, X-nya itu memang X ya teman-teman. X-Cross platform. Nah, jadi X-Cross platform. Kemudian E-nya itu Apache ya, Apache. Kemudian M-nya itu MariaDB, bisa juga MySQL. Nah, karena MySQL itu sekarang sudah diakuisisi ya teman-teman oleh Oracle. Jadi sebenarnya MySQL itu gratis, cuma diakuisisi oleh Oracle. Jadi sekarang itu berbayar teman-teman. Nah, ada community-nya. Jadi dari si community MySQL itu, MySQL ya, kalau kita sering penyebutannya, MySQL itu ada community-nya yang membuat MySQL sendiri gitu ya, dengan sebutan MariaDB gitu ya. Jadi MySQL itu sudah berbayar karena diakuisisi oleh Oracle ya, perusahaan Oracle. Kemudian untuk P-nya itu ada PHP dan juga Perl seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini sangat salah satu cara yang sangat simple ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau download SAM itu sudah ada
Apache, ya web server, tidak perlu kita download secara manual. Kemudian ada MariaDB, ya, atau biasa kita sering sebut MySQL. Kemudian ada PHP dan juga ada Perl, seperti itu. Nah, ada alternatif lain, ya. Kenapa? Karena biasanya di Windows itu SAM itu sedikit trouble. Saya tidak mengerti kenapa ya, teman-teman. Tapi untuk solusi yang sangat powerful gitu ya, saya sering bilangnya, soalnya SAM PP itu kadang sering trouble, teman-teman. Saya tidak tahu kenapa. Nah, ini ada namanya Laragon. Teman-teman bisa lihat ya apa perbedaan Laragon dengan SAM PP. Sama-sama untuk stack app ya, sama-sama stack app juga. Cuman Laragon ini menurut saya dia itu lebih powerful gitu ya, modern and powerful. Cuman Laragon ini saya rasa hanya bisa digunakan oleh sistem operasi Windows, teman-teman. Tidak bisa digunakan di sistem operasi lain seperti macOS ataupun Linux kalau tidak salah, seperti itu. Nah, itulah kenapa mungkin ya teman-teman ya, kalau saya berpikir seperti ini, bahwa community membuat Laragon ya, karena di SAM PP itu sering terjadi masalah di Windows seperti itu ya. Makanya dan sampai sekarang saya rasa Laragon itu hanya untuk Windows seperti itu, karena banyaknya developer yang menggunakan Windows yang sering bermasalah gitu ya dengan SAM PP seperti itu. Nah, silakan teman-teman download ya Laragon ini, atau teman-teman menggunakan SAM PP juga nggak ada masalah, karena saya pribadi menggunakan Laragon ya, seperti itu. Nah, di Laragon itu sudah ada yang namanya MySQL, kemudian ada Apache, dan juga ada PHP, Python, dan banyak lagi teman bisa tambahkan seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, untuk ngecek, kalau misalnya teman-teman itu sudah install PHP, teman-teman bisa buka CMD ya, atau ini, atau terminal teman-teman ya. Bisa teman-teman coba cek PHP minv ini. Nah, terlihat di sini teman-teman, ada di sini saya sudah install ya PHP 8.2. 8.2.28. Nah, di sini saya menggunakan 8.2.28. Kalau misalnya teman-teman tidak ada gitu ya, itu biasanya tidak muncul ya ketika kita lihat walaupun kita buat di sini version tetap ada sama ya, PHP minv. Nah, kalau misalnya teman-teman belum install gitu atau belum terinstall PHP-nya, jadi PHP-nya itu ini tidak muncul teman-teman. Ini tidak muncul seperti itu. Nah, gimana caranya kita memunculkan atau menginstal PHP seperti itu ya? Kita lihat sini. Ya, kita kembali ke download ya teman-teman ya. Ada beberapa langkah, yaitu kita edit di system environment variable seperti ini. System environment variable. Oh, sorry, kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Yang tadi kita sudah download. Nah, yang ini kita ekstrak terlebih dahulu. Coba ya. Kita ekstrak. Ya, ekstrak. Sorry. Oh, sorry. Kita coba pindahin aja dulu deh ya ke dokumen. Yes, music. Nah, coba kita see some option. Nah, kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini adalah bentuk PHP kita teman-teman. Ini aplikasinya. Dia berbentuk file ya. Nah, ini kan 8.4.12 gitu ya. Saya ingin mengganti ya. Saya ingin mengganti si PHP saya. Tadi kan 8.2. Apa gitu ya, 28 kalau salah. Nah, saya ingin mengganti gimana caranya teman-teman? Atau teman-teman mau install. Nah, teman-teman ke sistem properties. Kita ulang ya. Ke Windows S. Kemudian edit the system variable, environment variable. Ini ya teman-teman ya. Nih. Teman buka. Kemudian masuk ke advanced. Kemudian environment variables. Nah, di sistem variable, teman-teman pergi ke path seperti ini, kemudian edit. Nah, di sini ada ya, bisa lihat di sini versi PHP saya, teman-teman ya. Versi PHP saya 8.2.28 seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan PHP-nya seperti ini,
Neo, klik ya, Neo, klik Neo. Nah, untuk memasukkan PHP-nya, dia bisa ke sini teman-teman. Ini, nah dia kan ada di sini nih. Ini kita Ctrl C, ya kita copy alamat yang ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke sini tadi, new. Nah seperti ini teman-teman. Oke, coba kita oke. Kita oke, dan kita oke. Nah kita kembali ke CMD kita teman-teman. Apakah versinya sudah diganti atau belum ya? Nah belum teman-teman ya. Kenapa? Karena mungkin tidak bisa ya teman-teman. Di edit system itu ada 2 PHP. Coba saya hapus saja teman-teman ya. PHP satu lagi. Delete. Oke. Oke, coba kita refresh lagi. Sorry. Nah, itu sudah terganti teman-teman ya. Di versi 8.4.12. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Kalau misalnya sudah terinstall ya, dia tandanya seperti ini teman-teman. Ya, ketika teman-teman memasukkan perintah php minv, nah dia akan muncul seperti ini, versi dari PHP yang sudah terinstall. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Mungkin ini sudah terlalu panjang, jadi ya semoga teman-teman bisa mengikutinya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.